Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau melepaskan kami dari mara bahaya dan penyakit sehingga kami masih boleh hidup. Dan hari ini kami akan memulai pekerjaan kami, memulai kegiatan aktivitas kami dengan firman Tuhan. Biarlah ini menguatkan dan meneguhkan kami supaya kami menang. Roh Kudus-Mu menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita. Belakangan ini secara khusus di kelurahan hamba-Mu ini yang tinggal di Girian Atas, Kota Madia Bidung, ya. Sekarang lagi dibentuk kelurahan tangguh. Kelurahan yang mau survive, mau menunjukkan kepada masyarakatnya supaya kita bisa menjadi kelurahan yang survive menghadapi pandemik virus corona ini. Karena apa? Karena pandemik virus corona ini semakin menyebar, semakin besar, semakin marak dan semakin menakutkan. Orang semakin takut dan gemetar ya menghadapi situasi ini. Dan saudara-saudara, sekarang pertanyaannya kepada kita, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, bacalah firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan menguatkan, meneguhkan kita dan memampukan kita untuk bertahan dalam hidup ini. Dan kita bukan hanya sekedar bertahan, tapi menang di dalam rasa syukur kita. Amin. Firman Tuhan akan menguatkan dan memberikan ketenangan batin kepada kita. Makanya terus gumuli firman Tuhan supaya kita kuat dan boleh menghadapi segala bentuk pergumulan-pergumulan apapun yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Dikatakan dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, kepada siapakah kita harus takut? Pada belakangan ini banyak orang yang hidup penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Hidup penuh dengan keraguan-raguan, kecemasan. Bagaimana hidupku? Bagaimana anak-anakku? Apalagi kalau kita memiliki keluarga yang terpisah, jauh daripada kita. Kadang-kadang kita selalu khawatir, jangan-jangan anakku nanti akan terkena penyakit virus atau penyakit corona. Jangan-jangan nanti dia akan mengalami mara bahaya. Jangan-jangan begini. Dan begitu juga dengan masa depan kita. Bagaimana masa depan kita? Apalagi melihat situasi di pandemik virus corona ini. Apakah kita masih boleh bisa berjaya? Apakah kita masih boleh menjalani kehidupan kita ini penuh dengan sukacita? Apakah kita masih bisa membutuhi segala kebutuhan dari anak-anak kita? Sementara tingkat ekonomi kita semakin hancur, pendapatan kita juga semakin sedikit. Bagaimana mungkin sementara kebutuhan-kebutuhan kita semakin berat, semakin besar? Dan bagaimanakah kita boleh melewati situasi yang seperti ini? Dan begitu juga saudara-saudara dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia mau menghidupi keluarganya dan mau percaya kepada Tuhan dengan situasi yang seperti ini. Dan inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Ternyata kita tidak perlu takut. Ternyata saudara-saudara, kita tidak perlu gemetar. Terhadap siapakah harus aku gemetar? Terhadap uangkah? Terhadap masa depan kita kah? Terhadap pekerjaan kita kah? Karena setiap pekerjaan kita, setiap uang kita, materi yang kita miliki, apa hal yang kita butuhkan, semuanya Tuhan yang mengatur. Dan Tuhan yang menunjukkan kepada kita, Tuhan yang memberkati kita. Makanya hari ini firman Tuhan ini mengarahkan kita kepada kita supaya kita jangan pernah hidup dengan ketakutan dan kegemetaran. Datanglah kepada Tuhan. Makanya dia katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah kesaksian daripada pemazmur sendiri ketika dia menghadapi hidup yang serba terancam, hidup yang serba mengalami pergumulan, ketika ada banyak orang yang tidak suka dengan dia, ketika dia harus lari dari tempatnya,
bersembunyi dari orang-orang yang membunuh dia, ingin mencelakai dia. Dan kadangkala dia tidak memiliki makanan dan minuman. Kadangkala dia tidak memiliki uang dan banyak hal yang dia butuhkan dalam hidup ini. Tetapi dia hanya punya satu Tuhan. Dia hanya punya Tuhan saja dalam hidupnya. Sehingga dia harus berserah kepada Tuhan dan terus tinggal dalam Tuhan. Dan orang-orang yang tinggal dalam terang Tuhan, pasti jalan hidupnya akan diterangi Tuhan. Dan dia akan tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup ini. Camkan ini saudara-saudaraku. Orang yang tinggal dalam terang Tuhan, maka dia akan bisa melihat apa yang ada di depan dia dan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak akan mungkin tersesat karena jalannya penuh dengan terang. Makanya dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi Tuhan itu adalah terang bagi dia dan keselamatan. Makanya tinggallah dalam Tuhan. Makanya ini pertanyaannya, kepada siapakah harus aku takut? Kalau ada orang yang tinggal di dalam terang Tuhan, kepada siapakah dia harus takut? Karena Tuhan yang akan menyertai, karena Tuhan yang akan memberkati, karena Tuhan yang akan melindungi. Apalagi yang kurang bagi kita orang percaya? Masalahnya yaitu apakah kita memberikan diri kita kepada terang Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh Tuhan? Yang ada ketakutan demi ketakutan yang pertama sekali menggelayuti pikiran dan hati kita. Sehingga kita tidak sempat untuk menghantarkan atau menyampaikan diri kita kepada Tuhan. Mengantarkan atau menyampaikan anak-anak kita kepada ke Tuhan. Mengantarkan atau menyampaikan keluarga kita kepada Tuhan. Dan segala pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki. Percaya kepada Tuhan berarti kita harus tinggal dalam terang Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara-saudara, Tuhan adalah benteng bagi dia. Jadi benteng itu adalah kekuatan yang menjaga dia. Jadi Tuhan sebenarnya yang menjadi benteng, menjadi penjaga kita. Tidak ada lagi yang lain. Jangan pikir uangmu yang ada di bank itu, yang ada di tabungan itu yang akan menjaga engkau. Tidak. Jangan pikir asuransimu itu yang menjadi benteng, menjadi penjaga bagimu. Tidak. Hanya Tuhan saja. Ketika Tuhan mau melepaskan kita dari mara bahaya dan penyakit, dari musuh-musuh kita, maka kita akan selamat. Tanpa sepeser pun uang kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kembali. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Mari biarkan dulu Tuhan yang campur tangan dalam hidupmu. Supaya kita boleh tenang. Supaya kita boleh merasa nyaman dan tinggal dalam kedamaian. Damai sejahtera itu akan lahir dalam hati kita. Sehingga kita tidak perlu takut lagi. Saudara-saudara, bisakah kita bayangkan ada begitu banyak pergumulan kepada orang-orang yang menjadi misionaris, yang pergi ke daerah-daerah terpencil, ke Afrika, ke daerah-daerah yang di situ masih banyak manusia makan manusia dan juga binatang-binatang buas dan banyak lagi hal-hal yang mengerikan, termasuk juga hal-hal yang gaib. Tetapi karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang empunya hidup mereka, Tuhanlah yang menyertai dan memberkati mereka, makanya mereka tidak perlu takut. Sedikit pun tidak perlu takut. Karena apa? Karena ketika dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Makanya firman Tuhan berkata, bila Tuhan ada bersamaku, bila Tuhan di depanku, siapakah yang akan melawanku? If God before us, who against us? Jadi saudara-saudara, biarkan Tuhan yang berada di depan. Kita andalkan Tuhan dulu. Maka Tuhan tunjukkan segala sesuatu apa yang kita harus lakukan. Dan Tuhan akan memberikan terang yang indah itu kepada kita. Sehingga kita setiap saat bisa melihat apa yang harus kita lihat. Dan kita boleh, pikiran kita juga terang. Saudara-saudara, ini juga lambang sukacita dan terang pikiran. Kalau kita berada di dalam Tuhan, maka pikiran kita juga akan diterangi olehnya. Maka jangan biarkan kita tinggal dalam kegelapan lagi. Jangan mau tinggal dalam kegelapan lagi. Dan Tuhan tidak akan mau melihat orang-orang dan hadir kepada orang-orang yang selalu tinggal dalam kegelapan. Yang tinggal dalam kebencian, tinggal dalam gosip,
fitnah, dan juga hal-hal yang tidak baik. Ya, Tuhan tidak mau hadir kepada keluarga, kepada orang yang berada dalam situasi kegelapan. Ya, karena dia tidak mau dipersekutukan dengan kegelapan itu sendiri. Oleh karena itu mulailah tinggalkan semuanya keraguan-raguan, kecemasan kita. Keraguan-raguan, ketakutan, dan kecemasan kita itu adalah lambang ketidakpercayaan kita. Lambang kegelapan yang masih hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul tinggal dalam Tuhan, sekalipun anak kita tentara yang ditempatkan di Irian Jaya, yang kita tahu ada begitu banyak KKB di situ, kelompok bersenjata yang bisa membunuh, tapi kita yakin Tuhan pasti akan melepaskan dia. Kalau Tuhan mau melepaskan dia, maka Tuhan akan melepaskan dia. Dan jangan takut. Ketika situasi seperti yang saya katakan tadi di Kelurahan Irian Jaya di tempat saya tinggal ini sedang betul-betul menjadi zona merah, pemerintah ya sangat-sangat konsentrasi bagaimana supaya kelurahan ini jangan sampai menjadi banyak yang terkena penyakit virus atau virus corona. Ya, saya mau katakan kepada kita, yang pertama sekali yang dilakukan yaitu tinggallah dalam Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Situasi pandemik virus corona ini mau mengingatkan kita, saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita andalkan. Diri kita pun tidak, uang kita pun tidak, jabatan kita pun tidak. Mari lihat orang yang punya jabatan juga kena virus corona dan dipanggil oleh Tuhan. Dan orang yang punya uang juga tidak mampu menyelamatkan dirinya, juga kena virus corona dan dipanggil oleh Tuhan. Dan juga orang-orang yang sehat juga, sekalipun sehat sekalipun, kalau Tuhan ingin memanggil dia, maka dia akan juga menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari pasrahkan hidup kita, diri kita hanya kepada Tuhan. Jabatan, harta, apa yang kita miliki itu bukan jaminan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Oleh karena itu, biarlah hanya kepada Tuhan saja kita bersandar. Jangan kepada diri kita, jangan kepada manusia, jangan kepada harta, jangan kepada jabatan, dan apapun yang kita miliki. Sembahlah Tuhan. Marilah kita menyukakan hati Tuhan dan datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan dalam hidupmu. Itu yang paling penting. Dan saudara-saudara, kalau Anda masih takut, kalau Anda masih gemetar, berarti Anda tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bersiap-siap terus. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, orang yang tinggal dalam Tuhan pasti dia akan pasrah kepada Tuhan. Tuhan, hidupku bukan aku yang miliki, Engkaulah yang memiliki. Kalau Engkau berkehendak atas apapun yang aku hidupi ini, maka biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi orang percaya akan lebih tenang, orang percaya akan lebih nyaman, orang yang percaya akan lebih memiliki damai sejahtera. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi kami diingatkan bahwa Engkau adalah keselamatan bagi kami, dan Engkau adalah benteng yang bisa menjaga kami. Dan kepada siapa kami harus takut? Kepada penyakitkah? Penyakit juga akan hilang. Penyakit juga tidak akan mampu membunuh kami ketika Tuhan mempertahankan, membentengi kami, melepaskan kami dari segala mara bahaya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ajar kami untuk boleh berserah dan semakin percaya hanya kepada Tuhan, mencari Engkau terlebih dulu dalam hidup kami. Apapun yang boleh kami lakukan, bila tanpa Tuhan, maka semuanya adalah kegelapan, dan kami terus akan menjadi takut dan gemetar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini juga meneguhkan, menguatkan kami, dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita tidak perlu takut lagi. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bila Tuhan bersama dengan engkau, siapakah yang akan bisa melawan engkau? Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu kembali besok hari. Tuhan memberkati.